mengambil pelajaran dari perjuangan mereka tanpa pamrih, ikhlas, berjuang dengan susah payah dengan keterbatasan transportasi di era abad ke-14 pada waktu itu ya. Mereka tetap gigih untuk memperjuangkan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi sahabat semuanya. Semoga sahabat semuanya pada hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah, juga selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika. NKRI adalah kita. Sahabat semuanya dimana saja berada, mengawali tahun 2024 sejak tanggal 6 Januari 2024 Kak melakukan perjalanan napaktilas ke daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, di mana agendanya di samping melakukan agenda pekerjaan, juga di sela-sela kegiatan pekerjaan melaksanakan ziarah ke makam para aulia, para waliullah. Di antara yang Kak ziarahi yaitu di Komplek Pemakaman Kota Gede, Yogyakarta. Di sana ada pemakaman Raja-Raja Mataram, termasuk pendiri Kerajaan Mataram. Ada Panembahan Senopati di Kota Gede. Lalu hari berikutnya Kak melakukan perjalanan ziarah ke Panembahan Giriloyo atau Panembahan Girilaya, yang bernama juga orang panggil Syarif Abdul Karim. Beliau adalah Duriyah Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Beliau juga Sultan Cirebon kelima, yang mana Panembahan Giriloyo atau Syarif Abdul Karim ini dikebumikan di daerah Giriloyo, tidak jauh dari Imogiri. Mengapa beliau dikebumikan di Giriloyo? Karena memang beliau menikah dengan putri dari Kerajaan Mataram. Lalu hari berikutnya Kak melakukan ziarah ke Gunung Tidar. Hari kemarin Senin 8 Januari 2024. Di sana ada beberapa makam waliullah. Salah satunya Kak mengunjungi ziarah tawasulan di makam Syekh Subakir, di mana Syekh Subakir ini adalah tokoh atau waliullah yang cukup legendaris. Beliau hadir atau datang ke Nusantara sebelum eranya Wali Songo. Beliau adalah pembuka tanah Jawa atau yang menancapkan tonggak perjuangan syiar Islam di Nusantara. Sejaman mungkin dengan Syekh Kuro di Kerawang, Syekh Datul Kafi di Cirebon, Syekh Maulana Maghribi, Syekh Majimuddin Kubro, Syekh Jumadil Kubro, seangkatan itu. Di mana Syekh Subakir itu hadir atau datang ke Nusantara transisi antara kerajaan Majapahit terakhir itu, yang dipimpin oleh Brawijaya V, dan di Pajajaran di sana di Jawa Barat adalah era transisi Pajajaran menjelang hilangnya atau bergantinya kerajaan Pajajaran dan muncul Kesultanan Cirebon. Jadi Syekh Subakir ini adalah satu generasi dengan Syekh Datul Kafi, Syekh Kuro, Syekh Majimuddin Kubro atau orang dikenal dengan Jumadil Kubro, Syekh Maulana Maghribi. Itulah era-era yang menancapkan tonggak syiar Islam. Sebelumnya memang sudah ada wali-wali, cuma inilah yang menancapkan tonggak-tonggak syiar Islam di Nusantara. Lalu selanjutnya diselanjutkan oleh para wali songo, dan Islam menyebar dengan pesat di Nusantara, diterima dengan baik oleh masyarakat Nusantara tanpa ada gesekan, tanpa ada kesalahpahaman, diterima dengan baik.
bahkan melakukan sebuah perkawinan dengan masyarakat Nusantara, dengan pribumi Nusantara. Lalu Kap melanjutkan setelah dari Gunung Kidal, dari makam Waliullah Syekh Syubakir, Kap melanjutkan ziarah ke Muntilan, Magelang, di mana di sana ada komplek pemakaman aulia di Gunung Pring. Di sana banyak dikebumikan banyak makam para waliullah, salah satunya adalah Raden Kiai Santri atau Pangeran Singosari. Beliau adalah putra dari Brawijaya V. Mungkin kalau dirunut beliau masih kakak beradik dengan Raden Patah, putra dari Brawijaya V. Lalu ada juga Mbah Dahlan atau Congo juga dikebumikan di situ. Guru beliau juga di situ, di pemakaman aulia Gunung Pring, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Mengapakah melakukan ziarah ke makam para waliullah di sela-sela melaksanakan atau melakukan kunjungan kerja, ada rekan kerja di Jogja? Karena para waliullah lah yang berjasa, berjuang menyebarkan agama Islam. Di samping juga berjuang menyebarkan agama Islam, juga mereka berjasa membangun sebuah tatanan peradaban baru yang lebih baik di Nusantara ini. Para waliullah itu tidak pernah memandang kasta-kasta, suku mana, agama apa. Semua dirangkum. Mereka syiar tidak memaksakan kehendak untuk memaksakan orang untuk memeluk Islam. Mereka memadukan, mengkolaborasikan antara nilai-nilai agama Islam dengan budaya lokal, kearifan lokal, local wisdom. Sehingga masyarakat Nusantara itu dengan kesadaran sendiri untuk hijrah memeluk agama Islam, tanpa dipaksa, tanpa diiming-imingi, tanpa dirayu untuk memeluk agama Islam. Tujuan para wali songo ke Nusantara adalah menyebarkan nilai-nilai agama Islam yang rahmatan lil alamin, memberikan pencerahan kepada siapapun, apapun golongannya, sukunya. Itulah yang Kap bentuk terima kasih Kap mengunjungi para makam waliullah. Di samping juga mendoakan mereka, memberikan hadiah suratul Fatihah. Semoga para wali kekasih Allah tersebut senantiasa tercurah rahmat dari Allah untuk mereka. Samping itu Kap mengambil pelajaran dari perjuangan mereka tanpa pamrih, ikhlas, berjuang dengan susah payah dengan keterbatasan transportasi di era abad ke-14 pada waktu itu ya. Mereka tetap gigih untuk memperjuangkan nilai-nilai rahmatan lil alamin, menyatukan nilai-nilai agama dengan budaya lokal, kearifan lokal Nusantara, lokal wisdom. Itulah yang Kap dapat ambil pelajaran dari para waliullah Allah. Kita sebagai generasi penerus di era modern ini, bagaimana semangat perjuangan itu kita contoh. Semangat perjuangan, semangat bagaimana kita memberikan pencerahan, membangun sebuah peradaban baru, tatanan baru yang lebih baik. Ini sudah saatnya kita bersatu. Jangan sampai di tahun politik ini karena kita perbedaan politik, perbedaan pilihan, kita terpecah. Ingat, politik dan demokrasi, politik dan atas nama demokrasi, jangan mengalahkan nilai-nilai persahabatan. Jangan mengalahkan nilai-nilai tepos lero tenggang rasu. Nilai-nilai persahabatan, nilai-nilai tepos lero tenggang rasa lebih utama daripada kepentingan politik dan demokrasi. Artinya membangun sebuah era demokrasi politik yang saling menghargai, saling tenggang raso, teposilir itu. Bagaimana kita menjaga perasaan teman perjuangan kita, bagaimana menjaga perasaan sahabat kita yang berbeda tanpa saling menjatuhkan. Karena perbedaan itu
Tetap satu tujuan, kita punya cita-cita bagaimana memajukan negara kesatuan Republik Indonesia ini sebagai warisan, sebagai amanat dari para The Founding Father, para leluhur, para pejuang yang telah bersusah payah memerdekakan bangsa ini. Ingat, kembali lagi Kak, pesan kepada kita semua, mari kita jaga kesatuan dan persatuan. Politik dan demokrasi jangan sampai mengalahkan nilai-nilai persahabatan dan tepuk siliro tenggang rasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.